102 Mandiri FM Cilegon, cemerlang di udara, membuka cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri, ketemu lagi di program Mandiri 30. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Bapak Ahmad Jubaidi. Beliau adalah Kepala BKPP Pemerintah Kota Cilegon. Dan kita masih berbincang mengenai Permenpan nomor 17 tahun 2021 yang kemarin sempat dilaksanakan pelantikan penyetaraan dari struktural ke fungsional. Selamat sore Pak Jubaidi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak. Pak, ini yang menarik ini beberapa hari belakangan setelah pelantikan kemarin penyetaraan struktural ke fungsional ini adalah ada kegundahan nih Pak dari beberapa teman-teman yang mungkin Bapak juga sempat dengar juga. Yeah. Tanggapan dari Pak Jubaidi untuk mengenai penyetaraan ini seperti apa dulu Pak? Terima kasih. Terkait dengan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, tentu tidak terlepas dari program nasional reformasi birokrasi yang tertuang di dalam Perpres tentang RPJMN 2020-2024. Pemerintah memiliki agenda, memiliki satu visi misi menghadirkan pemerintahan kelas dunia gitu ya. Sehingga dipandang perlu katakanlah profil birokrasi pemerintahan adalah profil birokrasi yang melayani, kemudian juga efisien gitu, kemudian respon terhadap perubahan dan pelayanan yang paripurna dan merespon cepat, barangkali itu yang dikehendaki kan begitu. Sehingga dalam tataran ini reformasi birokrasi tidak saja di institusi pemerintah pusat gitu ya, tapi juga pemerintah daerah sebagai bagian dari katakanlah administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kemudian pemerintah mengharuskan juga adanya katakanlah transformasi dari jabatan administrasi atau struktural eselon 4 kepada jabatan fungsional. Ini katakanlah tujuan yang ingin diciptakan adalah menciptakan birokrasi yang ramping, efisien, gesit begitu kan, kemudian mampu peka terhadap perubahan dan merespon cepat pelayanan. Ya. Pak, kalau misalnya melihat dari keinginan pemerintah pusat Pak dengan Permenpan nomor 17 ini. Kalau misalnya di pemerintahan Kota Cilegon sendiri Pak, sumber dayanya memang bisa memenuhi itu semua Pak? Iya, artinya apa yang dikembangkan oleh undang-undang itu bahwa pola pengembangan karir, mutasi dan lain sebagainya berdasarkan kepada sistem merit. Artinya kenapa berbicara sistem merit? Seseorang bisa menduduki, dipromosikan dalam jabatan karena dia memiliki kualifikasi, dia memiliki kompetensi, sehingga kemudian bisa dilakukan uji kompetensi untuk kemudian pengembangan karir itu dibuat terpola semakin terbuka dan orang yang duduk di jabatan itu betul-betul orang yang kompeten dan memiliki kualifikasi. Jadi jangan dikata bahwa kita nggak punya potensi itu kita punya kan. Sebagai contoh barangkali Pak Wali di tahun 2021 memperoleh awards terkait dengan penerapan merit system yang dengan kategori baik, yang di semester pertama dengan nilai 250, kemudian ditingkatkan lagi di semester 2 yang diberikan di Surabaya. Kita masuk penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengembangkan merit system itu dengan kualifikasi baik. Jadi kita tinggal kalau katakanlah sejalan dengan visi misi kepala daerah, yaitu Kota Cilegon yang baru, modern, bermartabat dengan misi pertama menghadirkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel, itu the man behind the gun. Tentu diletakkan sepenuhnya di pundak kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cilegon, ASN dalam hal ini. Oke, Pak, ini ada yang menarik. Beberapa hari ini juga kita sempat dengar kalau misalnya memang penyetaraan ini kelihatannya dipaksakan gitu kan. Betul. Ini yang ramainya begitu. Betul. Gimana Pak tanggapannya Betul, Pak? iya. Dikatakan dipaksakan karena ini program nasional punya target untuk dalam rangka merampingkan birokrasi, kemudian menyederhanakan struktur sehingga pelayanan birokrasi itu semakin pendek dan cepat. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional. Sehingga kenapa terkesan ini seperti dipaksakan, karena memang satu, bahwa setiap katakanlah target kinerja atau perencanaan kinerja tentu punya target.
ada target kapan ini harus diselesaikan, mengingat sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024, sehingga ketika itu sudah menjadi target nasional, maka mau tidak mau katakanlah penyetaraan jabatan yang kemudian sudah dilakukan asesmen oleh pemerintah pusat, Kemendagri dan Kemenpan RB, ini kemudian harus dilaksanakan sesegera mungkin oleh pemerintah daerah maksimal tanggal 31 Desember. Okay. Meskipun setelah itu kemudian ada katakanlah evaluasi kembali dari Permenpan RB untuk terlebih dahulu melakukan katakanlah moratorium pengusulan. Okay. Nah, kita kan kemarin diusulkan lebih kurang 270-an jabatan administrasi atau jabatan pengawas setingkat eselon 4 ke dalam jabatan fungsional, dan disetujui 232. Okay. Akan tetapi yang dilantik 227 karena memang ada ketentuan bahwa bagi pejabat pemangku jabatan yang mungkin 1 tahun memasuki masa pensiun tidak perlu lagi dilantik kan. Oke. Jadi 5 orang jadi yang dia itu tetap ya? Dia tetap di jabatan eselon 4. Pak, prosesnya kalau boleh diceritakan supaya mungkin teman-teman ASN juga mengerti nih Pak ya. Iya betul. Misalnya mulai pertanggal berapa ini proses, jadi sehingga kemarin tuh di akhir tahun itu kita melakukan pelantikan itu proses seperti apa perjalanannya? Iya, mungkin diawali dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah untuk kaitan dengan penyetaraan JA ke JF itu kepada gubernur seluruh Indonesia, termasuk kita Gubernur Banten itu pertanggal 24 Desember. 24 Desember? 24 Desember. Oke. Iya. Kepala daerah harus segera melakukan pelantikan penyetaraan JA ke JF maksimal pertanggal 31 Desember. Itu tanggal 24? 24. Oke. Itu di sisi lain surat dari Mendagri kepada gubernur. Oke. Sehingga kita bisa lakukan ketika misalkan ada follow up surat Mendagri yang dibuat oleh gubernur melalui biro organisasi yang kita tunggu. Akan tetapi merespon surat pertanggal 24 kita melakukan persiapan tentunya. Ya kan, kita persiapkan draft rancangan keputusan wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk kemudian menyiapkan draft keputusan pengangkatan pelantikan dalam JA ke JF sebanyak 227 sudah kita persiapkan. Sehingga ketika itu gubernur menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri pertanggal 30 Desember, Pak Wali segera sudah melakukan penandatangan di tanggal 30 Desember. Dan beliau langsung melantik di tanggal 31. Jadi berpacu ya dengan waktu pertanggal 24 harus kita persiapkan, sehingga satu hal yang katakanlah kita tidak ingin alih jabatan ini semacam momok bagi aparatur sipil negara. Saya berpikir karena kalau kita cermati bahwa di dalam konteks Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa jabatan PNS itu meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi. Nah, jabatan administrasi itu yang lalu mungkin ada jabatan administrasi sebagai jabatan administrator setingkat eselon 3, kemudian jabatan pengawas setingkat eselon 4, dan jabatan fungsional, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu dengan angka kredit. Nah, itu. Nah, jadi memang dalam kurun waktu hanya berapa hari ya? 6 hari berarti ya Pak ya? 6 hari dipotong libur ya? Iya, betul, 25 kita libur ya? 25. Betul. Itu makanya 25, 26. Di beberapa kota kabupaten juga di Provinsi Banten memang tanggal 30 itu hampir serentak ya Pak ya? Hampir serentak, 31 hampir serentak. Setidaknya kita dapatkan ada sekitar 4-5 kabupaten kota di mana pada saat tanggal 31 di pagi hari kita bersamaan Pak Wali melakukan pelantikan penyetaraan JA ke JF itu, dan di saat bersamaan juga kota Tangerang, kota Tangerang Selatan. Kemudian kalau tidak salah Jumat siang itu Kota Serang, tanggal 31 Desember. Begitu ya? Iya. Nah, ini Pak, ada yang menarik juga nih Pak. Ada kekhawatiran teman-teman yang kemarin itu dilantik jadi pejabat fungsional. Nah, kalau misalnya mutasi rotasi di awal tahun ini juga kan akan dilakukan di pemerintah kota Cilegon nih Pak. Nah, ada yang berkembang tuh bahwa mereka yang sudah dilantik menjadi fungsional itu tidak bisa diikutsertakan. Betul. Atau naik jabatan gitu karena dia udah dilantik gitu. Tanggapannya gimana? Saya pikir hak pegawai negeri yang sudah memenuhi standar dan organisasi membutuhkan bahwa ketika ada formasi kekosongan, kita tidak berpikir bahwa nunggu 2 tahun dulu gitu. Karena kan sebelumnya dia juga mengikuti
katakanlah mandatori atau perintah dari amanat reformasi birokrasi, terdampak penyederhanaan birokrasi harus ke fungsional. Pada prinsipnya kemudian Menpan mengeluarkan surat pertanggal 24 Desember bahwa untuk menjawab, mungkin ya kalau sedikit galau sih, mungkin saya katakan dalam tanda kutip galau ya, nggak perlu galau, karena di sisi lain di surat Menpan jelas bahwa hak-hak kepegawaian sepanjang contoh, kalau yang bersangkutan di eselon 4 kemudian memiliki hak karena memenuhi persyaratan untuk bisa naik pangkat di bulan April dan Oktober 2022, Menpan sudah menjawab hak itu akan diberikan sekalipun saat ini dia fungsional ya. Dan di sisi lain take home pay, tunjangan, yang khawatir saya fungsional nih nanti tunjangannya lebih kecil. Menpan sudah menjawab di surat itu, artinya penghasilan yang diberikan sama seperti ketika yang bersangkutan duduk sebagai pejabat administrasi, pejabat pengawas setingkat eselon. Pola karir di dalam undang-undang ASN, di dalam PP manajemen ASN kita mengenal seseorang pegawai negeri sipil dapat dipromosikan dalam hal misalkan promosi vertikal, diagonal, vertikal eselon 4 ke eselon 3, diagonal misalkan dari struktural ke fungsional, itu diagonal. Kemudian bagaimana halnya misalkan dari, apakah nggak bisa sebaliknya, fungsional ke struktural? Sangat memungkinkan karena kebutuhan organisasi. Oh, fleksibilitas ya Pak ya? Luar biasa Pak. Jadi kalau misalnya kekhawatiran teman-teman yang kemarin dilantik jadi fungsional, tiba-tiba ada kekhawatiran bahwa ntar ada mutasi-rotasi tidak diikutsertakan, itu salah berarti Kita pastikan kalaupun ada kebijakan nasional reformasi birokrasi yang berdampak kepada teman-teman, sedikit pun tidak akan merugikan. Karena pola karir berbasis merit itu memungkinkan orang bekerja sesuai passionnya, ya kan? Itu yang dicari. Ke depan semakin didorong fungsi-fungsi keahlian untuk menopang kinerja birokrasi akan semakin bagus. Karena tentu target kinerja pejabat fungsional itu sudah terukur dan apa yang harus dia capai dalam waktu berapa supaya dia bisa menghasilkan satu target yang menghasilkan output atau outcome sesuai yang diharapkan. Itu sangat, artinya sangat memungkinkan undang-undang menjamin promosi, mutasi dalam vertikal, diagonal kan begitu. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh, Bung Erik, Pak Sekda Banten ya. Beliau sebelum jadi Sekda adalah pejabat fungsional Widya Iswara, ahli utama di kementerian. Secara undang-undang beliau berhak untuk mengikuti lelang jabatan pimpinan tinggi media, dan beliau kan bisa menduduki itu. Kalaupun kemudian dalam perjalanannya ingin kembali sebagai pejabat fungsional, nggak masalah Pak. Dari Widya Iswara, dari pejabat struktural, kalau passionnya dia ingin dosen, itu pola karir itu sangat terbuka. Tinggal bahwa setiap jabatan yang akan diduduki punya standar kompetensi. Ketika standar kompetensinya sudah ada, maka dia harus diuji kompetensikan dulu. Jadi bisa nggak sih Pak, sebetulnya dengan pola fungsional ini malah lebih menantang dan lebih menarik kalau misalnya di pola karirnya ya Pak ya? Karena fleksibilitas dari fungsional bisa struktural bisa ke fungsional. Itulah bahwa kenapa pemerintah menerapkan katakanlah sistem merit dalam pengembangan karir aparatur sipil negara, karena memang dimungkinkan mutasi, promosi vertikal, diagonal, itu sangat memungkinkan. Kita bukan hal yang kemudian ketika harus struktural mungkin kekagetan kita ini karena sementara waduh harus ngumpulin AK kredit, harus begini, kita belum pernah, sesuatu yang belum kita coba ternyata memang bikin kita waduh lebih takut duluan ya Pak di depan ya. Itu mindset yang harus kita rubah. Ya baik, untuk Mitra Mandiri ini ada yang menarik, ternyata memang penyetaraan fungsional dari struktural ke fungsional maksudnya itu memang tidak menghalangi seseorang itu untuk meniti karir seperti biasa, karena memang fleksibilitasnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kaban, memang itu bisa. Dari fungsional ke struktural, dari struktural ke fungsional itu bisa ya Pak ya. Nah Pak, mengenai dengan angka kredit nih Pak, kan di fungsional itu berarti orang itu akan ditargetkan angka kredit ya untuk mencapai. Nah itu seperti apa Pak mekanismenya Pak? Ketika misalkan seperti kemarin teman-teman yang karena terdampak untuk pelantikan penyetaraan jabatan, tentu ada standar pedoman yang dikeluarkan oleh Permenpan terkait dengan angka kredit yang diperoleh. Apakah kemudian berdasarkan
pangkat golongan terakhir dan jenjang pendidikan, termasuk masa kerja seberapa lama katakanlah menduduki di jabatan itu, sehingga keluarlah misalkan angka kredit. Nah, misalkan nanti ketika sudah 4A disetarakan di dalam jabatan analis kebijakan, misalkan ahli muda. Nah, ketika kemudian dalam perjalanan dia sanggup mengumpulkan angka kredit untuk kemudian bisa diusulkan kenaikan jenjang ke jabatan fungsional ahli madya dengan angka kredit yang sudah terakumulasi, kita sampaikan lagi ke tim penilai angka kredit sesuai dengan pembina japungnya masing-masing tentunya ya. Kalau Kominfo pasti Kementerian Kominfo nih. Kalau perencana ada di Bappenas misalkan seperti itu. Kalau misalkan penyuluh pertanian ada di Kementerian Pertanian. Ini contoh. Jadi semua sudah dipersiapkan tentang aturan bagaimana tata cara jabatan fungsional dan penilaian angka kreditnya. Jadi justru sangat rinci. Job desk-nya itu Japung itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Iya. Nah, kalau tugasnya untuk tim penilai sendiri, Pak? Ya. Untuk fungsional itu memang sudah ada di kita? Iya. Inilah, seandainya bahwa jabatan fungsional baru terbentuk di tingkat kota belum memiliki tim penilai, maka fleksibilitas tim penilai itu akan coba kita tarik di provinsi. Provinsi ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, contoh pustakawan arsiparis kita, tim penilainya dari mana? Dari kantor arsip nasional. Iya kan? Jadi termasuk nanti tim penilai angka kredit yang misalkan perencana dari Bappenas, misalkan di provinsi, di Bapeda nggak ada. Semua, toh sekarang juga uji kompetensi di era pandemi seperti saat ini bukannya kita harus datang, ya kan? Harus kemudian kita di luar luring gitu ya. Uji kompetensi sekarang dalam jaringan, Pak. Jadi katakanlah dengan pemanfaatan teknologi informasi gitu, hadirnya katakanlah pemerintahan juga hadir memaknai industri 4.0 yang kemudian harus daring dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan gitu, sangat memudahkan untuk kemudian kapan kita mau uji kompetensi kemudian kita usulkan by email, turun jadwal, pada waktunya dilakukan secara daring. Kalau untuk scoring sendiri, Pak, untuk teman-teman yang kemarin sudah dilantik nih, mereka kelihatannya sama, ada rata-rata di base di angka 300. Dikasih dulu tuh ya? Iya, dengan mempertimbangkan pangkat golongan, masa kerja, terus pendidikan gitu, antara lain itu. Nanti dalam perjalanan kalau mungkin beberapa yang memungkinkan untuk kemudian bisa katakanlah meningkatkan angka kredit dalam rangka juga meningkatkan jenjang jabatan fungsional, diverifikasi lagi, diusulkan lagi, dan kemudian ada persetujuan, diverifikasi, dan kemudian bisa ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian untuk menaikkan jenjang japung sesuai dengan angka kredit yang mereka peroleh. Sangat mudah. Nah, tadi Bapak sempat menyampaikan tentang tax home pay. Iya. Ini juga kan sesuatu yang memang dipertanyakan ya sama teman-teman. Iya. Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Barangkali kita tidak munafik ya. Ketika teman-teman sudah bagaimana halnya ya kalau kemudian saya saat ini sebagai jabatan struktural dengan take home pay sekian, sementara lazimnya jabatan fungsional itu take home pay-nya atau tunjangan kinerjanya lebih rendah. Saya kembali kepada yang saya sampaikan tadi, surat Menpan tanggal 24 Desember. Bahwa bagi pejabat administrasi atau pengawas yang kemarin disetarakan di Kota Cilegon sebanyak 227 penghasilan yang dia peroleh saat ini, ketika saat ini memangku jabatan fungsional yang ngikutin yang kemarin diterima. Jadi tidak ada pengurangan. Kalaupun ketika ada kebijakan Pak Wali berbaik hati naikkan 5%, ya hak mereka naik juga 5%. Oh, ikut juga itu ya? Ikut juga, nggak ada yang menghalangi. Ya, dan di sisi lain barangkali Bung Erik yang perlu juga kami sampaikan bahwa ada dua, selain yang bersangkutan dilantik di dalam jabatan fungsional, Pak Wali juga mengeluarkan satu keputusan tentang penugasan pejabat fungsional sebagai subkoordinator. Ya kan? Saat ini misalkan kemarin saya sebagai kasubag program di OPD, saya sebagai kasubag di sekretariat daerah, saya sebagai kasubid di bidang di dinas, saya sebagai kepala seksi di OPD di dinas begitu ya. Kemudian nomenklatur subag, subid, seksi terhadap kemarin pejabat yang difungsionalkan
Pak Wali menetapkan sebuah keputusan yang tanggalnya sama 31 Desember. Penugasan jabatan fungsional sebagai subkoordinator. Karena bagaimanapun subkoordinator ini mengemban fungsi manajerial kan, fungsi manajemen. Dia sebagai katakanlah yang memimpin pejabat di bawahnya, pejabat fungsional umum. Ini dilekatkan. Jadi fungsi-fungsi manajerial itu ditambahkan dengan keputusan wali kota sebagai penugasan pejabat fungsional kemarin sebagai subkoordinator. Jadi jangan berbicara kemudian, Pak saya kerja apa lagi, uraian tugas lah. Hanya sekarang kalau kemarin secara nomenklatur Kasubag, kalau sekarang misalkan di keuangan misalkan, yang jabatan fungsional analis perimbangan keuangan pusat daerah juga sebagai subkoordinator penatausahaan keuangan misalkan. Gitu. Ini menarik Pak. Jadi mudah-mudahan obrolan sore hari ini bisa memperjelas, kemudian juga menjawab kegundahan dari beberapa teman-teman kita Pak yang kemarin dilantik jadi fungsional. Nah sebelum mengakhiri Pak dari perbincangan kita sore hari ini, ada yang mau disampaikan Bapak selaku Kaban BKPP Kota Cilegon? Silakan. Dalam kesempatan yang baik ini tentunya kami menghimbau dan juga kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan aparatur sipil negara yang pada tanggal 31 Desember dilantik, disetarakan dari jabatan administrasi atau jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Undang-undang memungkinkan, peraturan memungkinkan bahwa hak-hak para aparatur sipil negara atau PNS yang tanggal 31 dilantik ke dalam jabatan fungsional sangat terbuka sepanjang memiliki kompetensi dan dibutuhkan organisasi dalam rangka promosi di dalam jabatan struktural maupun katakanlah mutasi vertikal, mutasi diagonal. Ini sangat terbuka. Insya Allah tidak ada karir yang dirugikan untuk teman-teman yang kemarin baru dilantik. Jadi jangan ada persepsi bahwa saya harus nunggu 2 tahun. Bahwa ketika kemudian dipandang cakap, memiliki kualifikasi, punya kompetensi, melalui evaluasi dari tim evaluasi kinerja yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Sekda untuk merekomendasikan kepada wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian, peluang itu sangat terbuka. Prinsip para ASN punya kualifikasi dan juga punya kompetensi untuk menduduki jabatan yang memang setiap jabatan kan punya standar kompetensinya. Sangat terbuka sekali, silakan. Iya. Malah mungkin kami juga sedikit barangkali memberikan enlightenment, pencerahan kepada teman-teman ASN bahwa justru di fungsional itu ketika kita eselon, katakanlah sebelumnya eselon 4, kemarin karena penyetaraan jadi pejabat fungsional, tapi bisa langsung menduduki sebagai Japung ahli madya. Ahli madya ketika sudah 2 tahun bisa langsung Pak berhak untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Luar biasa. Fungsional ini ya. Contoh aja kemarin Pak Dokter kepala puskesmas di Ciwandan. Ya kan? Beliau udah ahli madya, hanya saja memang baru 1 tahun, tinggal nunggu 1 tahun lagi kan. Kalau secara levelitas eselon kepala puskesmas eselon 4. Tapi ketika misalkan nanti beliau menduduki jabatan ahli madya sudah 2 tahun, maka berhak untuk ikut kompetensi terbuka dalam seleksi jabatan pimpinan pratama, misalkan sebagai direktur rumah sakit. Diuntungkan kan? Iya, betul. Dibanding malah memangkas itu ya, malah luar biasa. gampang, ya. Akselerasinya luar biasa. Baik. Terima kasih nih Pak Jubaidi atas obrolan menarik ini sore hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman ASN khususnya bisa memahami tentang Permenpan nomor 17 tahun 2021 penyetaraan struktural ke fungsional. Jadi tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi, malah Anda ditantang secara individual, kompetensi, integritas Anda untuk bisa menunjukkan, untuk bisa mencapai jabatan yang Anda inginkan dengan lebih baik lagi, lebih mudah lagi. Sampai jumpa di Mandiri 30 bareng saya Erik Islami, Gasrem.